tauhid. Tauhid awalul ma'rifatullah, awal dari agama itu, awal dari mengenal agama itu adalah ma'rifat, ta'aruf. Ma'rifat ini berdasarkan ta'aruf, mendekat pada Allah lewat sifat 20 atau asmaul husna. Apa tak lewat yang lain, bisa langsung ke Allah. Lewat rububiyah, uluhiyah boleh. Kalau dapat itu dari guru silakan. Tapi anda dapat belajar rezeki dari Allah dari sifat 20 dan asmaul husna. Nah, alhamdulillah sudah dibagi ke barat. Nah, itu ada sifat 20. Sifat 20 ini sebenarnya banyak, bukan 20 lebih, ada sifat-sifat yang lain. Tapi untuk dasar, paling dasar ulama 20 ini sudah cukup jadilah untuk kita awam. Dan sifat 20 ini terbagi menjadi di kelompok menjadi 4 kelompok. Sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, dan sifat maknawiyah. Itu dari 4 kelompok. Alhamdulillah setiap bulan mengkaji, belajar sama-sama dan minta pertolongan Allah. Allah yang maha melihat, yang maha mengetahui keilmuan kita, sangat jauh. Terus itu Allah maha kasih dan penyayang. Si kita sudah belajar, ada sudah 7 sifat, dan sifat wujud, sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah ini terbagi menjadi 5. Hidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, yang bi nafsihi wahdaniyah. Sudah kita bahas dan kita kaji juga, dan alhamdulillah kita masuk sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini terbagi menjadi 7. Qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar. Nah, sifat ma'ani inilah orang bertauhid dia akan menentukan melok gurunya apa melok pikirannya. Apakah dia melok gurunya, apakah dia melok pikirannya, apakah dia melok cahaya baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang dikirim ke dada hamba-hambanya, para murid-muridnya. Nah, ini qudrat iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam. 7 sifat ini tidak katik dijurkannya oleh Allah makhluknya. Saya ulangi, 7 sifat ini tidak ada dijurkannya. Cuma dipancar kalau di dalam kitab tauhid, seperti matahari memancar ke sinar di pagi hari, bukan dijuk, memancarkan. Nah, contoh yang kedua seperti cermin, seperti kaca. Kalau bapak bercermin, berkaca, kan? Nah, ada bayangan kita di kaca pas kita bersisir. Nah, bayangan itulah gambaran dari kita sebagai hamba. Bukan kita yang punya bayangan, bukan kita yang punya sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar kita. Bukan juga dipinjamkan, bukan. Kalau dipinjam ke sekendak kita, tapi dipancarkan bersambung ke Allah. Kalau kita tuh diamanahkan dan akan ditanya. Kudrat ini kuasa, seperti sekarang. Yang sudah jadi caleg kita ini mudah-mudahan dia amanah. Bagi kita lemaknya, bagi kalau lemaknya tidak ada kalau pertanggungjawaban jabatan kekuasaan, yang disadang kalau disalahgunakan dia akan membawa mudarat bagi dirinya. Tapi kalau dia amanah, terasa akan mendekat selalu akan kekuasaan Allah, kudrat Allah yang beban yang sangat berat. Nabi sendiri tidak menunjuk bakal siapa meninggal, belum meninggal sudah terserah umat. Dan umat juga sahabat tak ganti agama, ditunjuk paling tua lah Abu Bakar sebagai guru. Abu Bakar setelah Abu Bakar tidak lagi Umar tak galak sampai marah. Nah itu saking beratnya ditanya sedetil mungkin dia tak galak. Nah ini kita masuk kudrat kekuasaan Allah.
Dan sebelum kita baca lembaran ini, ada kekuasaan Allah itu, saking kuasanya Allah itu, saking gagahnya, dari nama B di dalam dalil Al-Quran itu Allah itu sudah menunjukkan kegagahannya. Kalau kita jengok nama Allah itu makharijul hurufnya ada 4. Makharijul huruf Allah itu ada 4. Alif, lam, lam, ha. Alif, lam, lam, ha. Ada Allah. Di mana letaknya itu? Kalau kita jengok di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Surat Toha ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Fa'buduni fa'aqimi sholat dari zikri. Maka sembahlah aku, sholatlah untuk mengingat aku. Jadi la ilaha illa ana. Tiada Tuhan kecuali aku, itu Allah. Nama dia itu di dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Kalau kita hilang ke dan cikok namanya tu. Kalau dari nama bisa lo uang nak merusak Al-Quran, hilangnya sikok. Alif lam lam ha, hilangnya alif itu. Jadi tinggal lam lam ha. Dalam kitab Al-Quran, Zabur, Injil yang sudah dirangkum Al-Quran sekarang berlaku. Selain Jibril, Zabur, Injil itu tidak berlaku lagi. Karena turun Nabi Muhammad khataman Nabi, penutup para Nabi. Ada Al-Quran Al-Karim. Tinggal lam lam ha, lillah. Ada lillah itu di dalam Al-Quran. Dan salah sikotnya begitu di dalam surah Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Lillah itu kepunyaan Allah, bumi dan langit. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Terus itu bumi dan langit ini memuji Allah Subhanahu wa taala. Ada di surat Al-Quran, di surah Al-Jumu'ah ayat pertama. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh malikil qudusil azizil hakim. Sesungguhnya memuji bumi dan langit beserta isinya. Berarti jantung kita bergetar itu Allah, 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 Allah. Itu di kitab tauhid kan. Tahu berarti bergetar. Itu tidak berzikir, jantung itu sudah berzikir, aliran darah itu sudah menyebut atas Tuhan. Kita ini kamu tertutup oleh hijab. Kebanyakan dosa kita yang menutup hijab itu. Kalau nak kita kaji atau belajar, mudah-mudahan hijab-hijab itu akan terbuka. Nah, itu nama Allah, lillahi ma fis sama. Jadi paling mudah di surat Fatihah, alhamdulillah, segala puji Rabbil alamin, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alhamdulillahi rabbil alamin. Makin gagah namanya hilang sikok. Lam lam ha, hilang lagi sikok huruf lam itu. Tinggal lahu. Di dalam Al-Quran itu lahu itu di sikok itu sampai di surat Yasin. Nah, di surat Yasin, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya kalau Allah berkehendak terhadap sesuatu, dia hanya mengatakan kun, kata Allah, jadi maka jadilah dia. Kata Allah hari ini meninggal, orang ada meninggal hari ini, mubit, kata Allah, meninggal. Ada lahir, kata Allah. Lahir itu bukan meninggal itu kan, bukan dia itu meninggal dan tunggu neneknya dulu dari jauh misalnya. Tak ganti pak, nunggu perkataan Allah. Kata Allah, ini nama aku Iza al-Rasyad ayyakula lahu kun fayakun. Meninggal. Tidak. Ada malaikat hafazah, ada yang mengawasi dia, rakib atid tunggu. Nah itulah malaikat Israil mencabut dia. Itu nunggu perkataan Allah. Kalau Allah, masa lagi ada dua anak dari Bandung bisa meninggal. Latih nunggu perkataan Allah itu untuk kita bertauhid kepada Allah. Secara umumnya biarlah kita pakai, cuma jangan tak terlihat.
Hilang lagi bisa nak menghilangkan nama Allah itu lam halah udah ditinggal habe. Hu tadi hu zikir hu. Mana zikir itu Allah. Wah terasanya Allah. Hu itu juga Allah itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah huwa dia. Dia itu siapa? Allah. Katakanlah Allah itu satu dalam apa sifatnya, af'alnya, dan asmanya. Nah, itu saking gagahnya kebesaran Allah. Itu nama-nama Allah kalau dihilang ke makhrijul satu persatu dia tetap menunjukkan akan keesaan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bahasan kita hari ini sifat Allah, yaitu ma'ani terbagi menjadi 7, yaitu qudrat Allah itu berkuasa. Itu buka di lembar keduanya. Qudrat artinya berkuasa. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Ayat yang menjelaskan diantaranya surah Al-Mulk, kekuasaan Allah itu kerajaan bumi dan langit. Makanya kalau kamu tidak setuju atas penentuan aku, maka carilah bumi yang lain. Dia diskusi mana bumi yang lain. Itu lemahnya kita. Itu tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Menciptakan mati dan hidup untuk menguji hambanya. Kamu bisa jadi hambanya, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan Dia Maha Perkasa dan Maha Pengampun. Makanya pas kita meninggal dihisap siapa yang paling baik amalannya, maka dia beruntung. Bila amalan kita jelek, maka dia akan merugi. Di surah Al-Imran ayat 26 sampai 27, qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah wahai Allah pemilik kekuasaan, Allah berikan kekuasaan kepada siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah cabut kekuasaan dari siapapun yang Allah kehendaki. Allah memuliakan siapapun yang Allah kehendaki, dan Allah menghinakan siapapun yang Allah hinakan. Yang Allah kehendaki. Dan di tangan Allah lah segala kebaikan. Cukup Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail. Tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya' bi ghairi hisab. Kau masukkan malam ke dalam siang, dan Allah masukkan malam ke dalam siang, dan Allah masukkan siang ke dalam malam. Allah keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Allah keluarkan yang mati dari hidup, dan Allah berikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki tanpa perhitungan. Alhamdulillah, kajian kita pagi ini sifat ma'ani ada 7 sifat. 7 sifat ini tidak dipinjam ke nyawa. Ulang lagi, kakek dia masuk ke sifat maknawiyah. Di maknawiyah kan dipancarkan. Jadi kita bersambung atas sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersambung ke sifat Allah Subhanahu wa taala, tengok babi tidak babi lagi. Babi tidak ada haram tak babi. Ada babi lewat depan itu haram tak? Tidak. Bab fikih, bab fikih. Kalau bab yang cerita bab makan baru haram. Babi lewat, mana haram? Anjing lewat. Jemput babi lagi, bab takut. Oh, babi ciptaan Allah. Anjing juga masuk surga ciptaan Allah. Bab fikih kena ilernya najis. Itu. Malah di Arab situ lomba itu kalau lomba anjing. Lomba anjing lomba. Nggak ada takut ini najis apa? Ya basuh dengan pak ini dia tanah
7 kali basuh, 1 kalinya dengan tanah hilang, itu najis, itu pakai. Itu kalau belajar pakai terus itu kalau baju khawatir nengok yang lain. Nah itulah kita belajar ketuhanan ini tiada lain pakai. Udah itu Al-Quran tajwid. Kalau kita tidak kenal akan Tuhan kita, itu apa kita belajar? Nah itu, nah ini akan masuk itu dalam suasana sifat. Hadis Nabi mengatakan, man arfa nafsahu faqad arfa rabbahu. Barang siapa mengenal akan Tuhan, dia akan kenal. Barang siapa dia akan kenal dirinya nafsahu, maka dia akan kenal akan Tuhan. Tuhan yang berarti kita selalu tidak hati dalam waktu bacaan. Kita ke masjid ini alhamdulillah ada tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa tak cepat biar tak sombong. Kita misalnya pengampol tak tahu dosa kita lebih banyak dari yang lain. Itu baik. Ya Allah kasih hidupnya amalan banyak, selawat banyak, zikir banyak. Karena dosa kita lebih banyak dari yang lain. Terus itu supaya kita dekat dengan Allah ini menghilangkan diri kita menjadi bayangan atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala, seperti kita berkaca dari bercermin. Bukan kita jadi bayang, bukan kita yang punya bayangan, tetapi yang punya bayangan lah yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kaca itulah Nur Muhammad yang mancar. Mudah-mudahan sedikit-sedikit kalau belajar tauhid ini kita akan paham baru. Tapi kalau selesai sifat 20 baru masuk yang lain, baru beramal berzikir. Nah itu saja untuk kajian kita subuh ini. Kalau ada nak dibincang-bincang nak bukan kita menggurui atau nak kita bahas sama-sama boleh. Silakan Pak kalau ada yang ditanyakan. Terima kasih. Kalau ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan yang Bapak jelaskan Ustaz tadi, nak nanya? Ya, sudah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Kenapa nama-nama Allah yang di Asmaul Husna beda yang di kertas? Al-Baqarah ini Kak, Al-Baqarah artinya kekal. Di Al-Asmaul Husna Al-Baqi. Kenapa Pak Ustadz? Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan bagus sekali. Siapa namanya? Reza. Reza ini. Silakan Pak Ustaz untuk jawab pertanyaan Reza. Kok kekal? Di Asmaul Husna? Oh, Asmaul Al-Baqi. Jadi tambah al-bem dulu kan? Ya Allah, ya Rahman, Rahman boleh juga. Itu kata dasar. Baku kekal, sama menunjukkan kekal juga. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ditambah ya. Maksudnya kita tuh menunjukkan akan adanya Allah. Ya tadi. Tapi kalau di sini di kata dasar langsung kayak bako. Seperti bako, kalau ini terus itu ada kaget sama basor, gitu kan? Nah itu. Kalau sifat ini menuju ke apa nama di 99 itu. Nah, nama di 99 itu ada ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, kan? Ya Kudus, ya Salam. Nah itu nama-nama Allah. Bukti atas nama-nama Allah itu, bukti akan nama-nama Allah itu ditunjukkannya di kebesaran di muka bumi ini lewat sifatnya ini. Nah, lewat kelakuannya. Jadi 99 Asmaul Husna itu dirangkum ada di sifat Allah ini, ada di 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah. Nah, Allah itu nama Allah. Nah, sekarang Allah itu cak mana? Nah, Allah itu cak mana? Misalnya ini nama seseorang ini misalnya
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ya? Namanya Muhammad. Bentuk badannya Adam, seperti Nabi Adam. Itu di kulit Nabi Adam. Pakaian itu Adam. Ada pakaian jin. Kalau jin itu separuh hewan, separuh seperti manusia. Jin itu palanya babi, jadi badan manusia. Pakaian jin itu ya Allah jadi pakaian kain ini bukan, ini penutup aurat namanya. Nah, kalau ini sifat Allah ini seperti sifatnya Muhammad, pengasih, jujur, udah terus itu apa, rahmatan lil alamin. Nah, itu sifat yang menunjukkan. Nah, seperti Allah melihat, mendengar. Nah, kita ini mendengar kita tidak mendengar jawabannya. Kita ini bahasa Palembangnya peka. Mengapa kita dengar sekarang? Menuju ke adanya Allah mendengar. Nah, dan kita masuk ke sifat Allah ini, berarti kita ini didengarkan Allah. Tak bisa kita dengar bebek. Melihat juga tak bisa kita melihat bebek. Dan ilmu juga Allah hadirkan di dalam akal kita yang Allah ciptakan bisa merekam. Ada tandanya Allah Maha Alim. Di surah Al-Baqarah itu qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu malaikat ditanya oleh Allah, hai malaikatku, ada tak yang kau tahu? Hai malaikatku, ada tak kau ilmu di kitab tauhid itu? Pengetahuan. Dijawab malaikat, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal subhana maha suci. Engkau ya Allah tiada kami ketahui kecuali Engkau beritahu. Malaikat yang ilmunya banyak, yang selalu berzikir, mengaduk Allah, itulah maha suci Allah Subhanahu. Nah, mengatakan ilmu itu Subhanallah. Tak kata kita yang tahu kalau tak Allah yang tahu. Makanya ilmu itu pangkalnya Allah awal. Nah itu, jadi sifat 20 ini kelakuan Allah, fiil Allah terhadap bumi dan langit. Nah, yang nama-nama Allah itu nama-nama baik, Asmaul Husna itu tertunjuklah kan ada sifatnya ini. Nah, seperti itu Oke, kalau ada yang lain, mudah-mudahan Allah hadir untuk bisa mengerti. Kalau belum juga kita bersabar. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasannya ya Ustaz. Saya sering ketemu kata-kata la yastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Contohnya di akhir Al-Imran, la yastaruna bi ayatillahi samanan qalila. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, tolong penjelasannya Ustaz, apa maksud la yastaruna bi ayatillahi samanan qalila? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La yastarun illa qalila. Kalau qalila itu sedikit setahu. Yastarun itu ya maksud sedikit itu ini penafsiran Al-Quran. Nafsir Al-Quran jadi ada juga konteksnya dulu. Jadi kalau kita balik ke tafsir ini juga konteks ayatnya dulu, kita baca, oh ini ada ini sangat sedikit. Bisa jadi anda juga baca, apalah sangat sedikit, bersyukur. Qalilan itu sangat sedikit, berpikir. Di ujung-ujung itu kan sangat sedikit, tak malu, wong yang tak tahu, sangat sedikit. Memang banyak di situ ada sangat sedikit. Begitu juga masuk surga neraka sangat sedikit, wong yang masuk surga. Nah itu. Jadi balik-balik
kalau di ujung-ujung ayat itu sama mengulang dengan ayat-ayat yang lain, ya. Uniknya Al-Quran itu sampai wasyamsi wal duhaha wal qamari idza talaha, dia ulang-ulang yang di ujung. Nah itu kalau kita menghafal Quran itu sebenarnya 80% kalau Yusuf Nawawi almarhum sama. Ada yang 30% itu berbeda yang kita pelajari. Nah, jadi kalau yang Quran itu kayak anda jengok lagi kontesnya surah Al Imran yang terakhir ya. Ya, yang ujung-ujung ayatnya kayak baru anda bisa jawab. Dengarnya kalau tafsir yang anda jelaskan berbeda. Nah, anda simpan dulu pertanyaan kalau itu sudah menyangkut Al-Quran. Bukan kesifat Allah ini sangat sedikit, bersyukur sangat sedikit. Nah itu, cuman kalau dia sudah belajar tauhid ini, anda juga sangat sedikit bersyukur. Karena dia tak jengok yang lebihnya daripada yang ibarat kalau kita sakit itu kadang kita ngeluh, bisa nggak sakit, bisa kita ngeluh. Tidak, kalau Ustaz dalam ulama mengatakan coba jengok sehat berapa lama dari sakit. Sehat kalau sudah 6 bulan, sakitnya sehari atau seminggu, pijak ada rasa 6 bulan. Nah itu, Jadi pendeknya kalau kita membaca Al-Quran, ingat terjemah, baik itu senang maupun susah, baik itu ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, ada di diri kita, ingatlah gambarannya kalau kita nak ngamal tadi, gambaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau kita dalam kehidupan, hidupnya itu banyaklah susah daripada senang. Kalau dikata ke kematian itu dia sudah ditinggal oleh apa? Yang tuanya dan kecil, itu bapaknya juga lah meninggal dan kecil dalam hal kematian. Wong yang tersayang, uji kita dijengok di TV, mutilasi, dibunuh. Di Israel ditembak-tembak, Israel di Palestina itu ditembak oleh Israel. Zaman Nabi itu kalau lagi ditembak, dimutilasi, dipotong-potong, mati. 13 tahun, 11 tahun ada yang ngajar ke tauhid. Di Mekah tidak berhasil, sampailah Rasul nak dibunuh, pengikut dibunuh, gak dibantai, bukan dibunuh, ditembak langsung mati, dilemak, dimutilasi, dikepet, disiksa, dipukul, ada dipotong-potong badan. Nah itu Hamzah sendiri dimutilasi oleh hidup, dikeluarkan hati jadi makan, masuk surga sekarang. Umar bin Khattab jadi sahabat terdekat yang membantai umat. Umar sama Khalid bin Walid ini dalam sejarahnya ibarat itu perang bayaran. Kalau bayar ini dalam sejarahnya tidak pernah kalah. Jadi Nabi kalau 2 poin masuk Islam, nah itulah kejayaan Islam. Tapi masuk surga sahabat, nah itulah. Jadi konteksnya ada jengok lagi, kalau kita ada ketemu nanti minggu depan bisa tafsirnya. Itu tafsir Al-Quran. Ada lagi? Terima kasih. Nyambung Ibu Hajar Masyadi sesuai dengan harapan. Pak Edi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, ini nah kita Asmaul Husna itu boleh tak kalau kita pakai untuk nama anak atau cucu kita? Kalau boleh, misalnya Al-Ghazali, nah di sini sifat-sifat maknanya tidak boleh Pak, tidak boleh disakir. Misalnya Al-Qur'an kan Al-Qur'an sangat berkuasa, maha berkuasa. Kira-kira kalau tak boleh kalau boleh mana? Dan hukumnya apa kira-kira Pak Ustaz? Misalnya anak kita ada diunjuk nama oleh orang tuanya, ayah, hidup. Kira-kira boleh tak Pak Ustaz? Kalau tak boleh mana? Terus minta penjelasan hukumnya Pak. Kalau kita bisa tidak sengaja dipakai, apa harus
Allah tak boleh. Allah sini. Nah, itu tak boleh. Nama Allahnya nah. Tapi kalau 99 asmaul dianjurkan. Ya. Misalnya namanya Rahmat. Kalau Rahmat orang kita ni kalau kita potong mat semat. Itu sebenarnya nama dia itu Rahmat, Rahman misalnya kan. Rohim boleh, bagus. Harus kita nama yang mengandung doa untuk anak. Jadi pas kita tuh marah, ada dalam fikih itu, jadi kita tuh mendoakan dengan anak itu. Kau ini pulau rahmat dalam macam ini. Nah, kan? Makanya dicontohkan Nabi Muhammad itu Allah pilih ke namanya, nama yang dikasih oleh Allah lewat paman itu ditolak di zaman dia. Namanya bukan dari kaum Quraisy kan, nama ibarat kalau uji itu sekarang ini tidak ada keren gitu. Namanya kok Muhammad, nah, itu pilihan nama Allah. Maka aku dalam perjalanan Muhammad. Jadi Abu Jahal itu pas kalau dalam ngumpul bahwa Nabi ini berbohong, jadi dipanggil ayat kaum muslimin Quraisy, ya ayuhan nas, ya ta'alu ini. Ada orang pembohong gitu ya, orang pembohong. Siapa itu? Muhammad, pembohong. Tak mungkin Muhammad itu terpuji. Tak kenal nama itu dalam bahasa Arab. Tak ada. Bahlul misalnya kan, tolong. Siapa? Muhammad terpuji. Tak ada kau sekatai tak kenal. Nah, itulah dari nama wala sudah dilindungi Allah Muhammad itu. Tak dicaci tak kenal. Muhammad Nazab tak cocok. Muhammad itu terpuji, terpuji bohong, misalnya kan? Tak cocok. Nah, dari nama itulah kita pakai juga kalau kita mempunyai anak, silakan nama-nama yang baik. Karena apa? Nama itu adalah doa bagi anak itu, doa bagi diri kita. Misalnya Ustaz, misalnya nama aku ni apa? Berlainan, misalnya Jack, misalnya James Bond, sudah apa-apa. Ada namanya diimbek dari apa? Cak Bama menyebut ulama terkenal Agim itu kan. Kata dasarnya itu orang tua itu senang bela Olimpiade waktu Agim itu kan. Jadi dia jadi ulama, Nah, jadi sudah nama yang sudah dijur, dosa dirubah, tinggal kita baik berdoa kepada Allah binus yang kan. Maka kakek di padang mahsyar itu di dalam hukum fikih itu kayak dipanggil berdasarkan nama dan bin. Kalau kita nama kita Jamis Pol, misalnya kan, itu agak kurang nyaman gitu kan. Misalnya nama kita itu. Dan kalau sudah ditakdir oleh untuk kita nama kita itu sudah, nama itu balik lagi adalah doa. Jadi kalau ada yang Baik, intinya boleh, intinya itu saja. Jadi artinya boleh kan sifat-sifat Allah untuk nama anak atau cucu. Bapak Ibu kalau masih ada lain, ya mungkin masih ada yang mau bertanya. Saya kanan kiri depan, ibu-ibu. Masih ada. Haji Sabturijal. Ya. Kalau tidak ada, ini saya ada sedikit Pak Ustadz, karena sifat Allah ini kan ada 20. Ini membahas baru sampai ke sifat ma'ani yang ada 7. Ini kira-kira antara kodrat dengan kodirun, kodrat, kodirun, irodat, muridan. Ini bedanya kan itu kalau maha itu kan biasanya besar. Nah, ini kira-kira Pak Ustadz, antara kodrat itu kan sudah kehendak yang kuasa. Manusia bisa nggak melawan kodrat, artinya merubah kodrat. Sedangkan di sana di sifat nawiyah itu kan Allah itu sudah maha, kodrat itu ada, jadi qadirun, maha kuasa. Ini kira-kira kalau dikodratkan, contoh ya kalau dikodratkan mungkin lahir sumbing
kemudian berusaha untuk mempercantik si sumbing tadi dioperasi menjadi bagus. Ini kan itu mungkin itu kan merubah kodrat. Itu boleh nggak kayak gitu? Terima kasih. Boleh kalau yang itu tadi penyakit gitu kan. Yang tidak boleh lanang yang betina itu baik. Ya, dua lanang yang betina operasi tidak boleh. Ya, binyo. Jadi binti yang bukan kan. Ada pisau itu rusak. Ada yang lain boleh. Misalnya dia nak operasi kecantikan boleh. Ya, untuk memperbagusi apa ibarat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Balik lagi ke konteks tadi Anda ngomong 7 sifat ini, kudrat irodat, ya, ilmu hayat sama basor ini nempel di zat Allah, tapi ini bukan zat, nempel di zat Allah, nempel di zat Allah. Nah, di zat Allah ini irodat, Allah berkehendak, innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah berkehendak tinggal ngomong kun. Nah, dia nak ngatur kun itulah ditujukannya ke hambanya. Nah, itulah maka dia maha mengetahui, maha berkehendak. Nah, contoh kita ni, kita berkehendak jadi presiden sianu, tapi tidak berlaku kehendak kita, kehendak Allah lah yang berlaku. Bakal jadi siapa takdir. Kita tak tahu jalannya kakek, dia nak curang, misalnya dia nak jujur, kita nafsi-nafsi. Kita jaga lisan, tak boleh buruk yang lagi. Kalau dia misalnya curang, dia yang dihadapkan Allah kakek itu. Jadi ini sifat ini punya Allah Subhanahu wa taala, dipancarkan oleh hambanya seperti berkuasa. Allah itu berkuasa, dipancarkan budak tadi turun mobil. Ya tak? Berkat kuasa Allah penentuannya selamat, budak itu selamat. Jadi Allah ini bukan sekedar nama, tapi ada apa? Sifat Allah ini di fi'il amalnya, kelakuan Allah. Satu dalam sifatnya, dalam asmanya maupun dalam perbuatannya. Jadi seluruh perbuatan dosa jauh-jauh bumi tadi sudah bumi matahari bergerak, jelaslah sebesar itu siapa kalau bukan Allah. Nah, sekarang dalam diri kita, atau balik ke diri kita, berarti kita yang nyingok ada dan nyingok sedikit. Itulah tanda Allah melihat. Nah, kita ini melihat ini bahwa tanda Allah melihat. Jadi kalau sudah Allah melihat, berarti Allah yang melihat kita ini di jiwa ini. Berarti kita ini gagah, kita ini lemah. Allah yang maha gagah, kita ini digagahnya. Ada kudrat ini berkuasa. Jantung kita berdetak sebanyak ini di tanah, bukan kita yang mengompanya. Nah, terus itu darah ini ngalir, nah, maka dengan kita tahu atas sifat kita tidak merasa memiliki. Nah, jangan kita memiliki. Penjiwaan itu bukan punya kita, pendengaran bukan punya kita, ilmu bukan punya kita. Nah, barulah ikhlas dia boleh bersih. Namanya kembali ke yang punya sifat Allah. Mana buktinya? Jika orang meninggal itu ada biji mantonya ada, kupingnya ada, mana mantonya tak dengar lagi, tidak nyingok lagi, mana telinganya tak dengar lagi. Kuncinya nyingok sedikit tidak kembali yang punya. Nah, itulah bahwa Allah itu balik lagi ke sifat nafsiyah. Allah itu ada dewi, itu tidak ganti. Sekarang itu ada, kagak tak ganti, kembali ke Allah. Kemana kagak kita balik ke alam barzah? Sebelum alam barzah itu alam azali. Di dalam surah Al-A'raf itu alas durab apa? Bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidah, benar kau ada Tuhanmu. Maka masuklah aku itu kan 4 bulan masuk ke dalam janin biji Allah. Baru masuk itu dalam 4 bulan. Makanya kalau meninggal 4 bulan wajib disolatkan, wajib dimandi ke, wajib dikuburkan, dibuat kuburan. Kalau sudah masuk 4 bulan, karena ruh itu sudah masuk. Sudah ruh itu masuk ke dunia, alam dunia, pindahlah ke alam barzah. Kalau sudah meninggal itu masuk alam barzah, dia. Nah, kita ini masuk ke alam barzah bakal ditanya, kakek, mana buka siapa Tuhanmu?
sudah buka ada belajar biji akbar ini tajwid makhorijul huruf ngaji melok belajar be. Kalau tak melok itu melok dulu be jadilah walaupun tak paham tak dengar itu menyelamatkan itu pertanyaan alam kubur. Ya ada suara dari lagi tak usah ditanya kan dia dalam belajar. Makanya kitab Al-Hikam itu mengatakan pelajar yang sukses itu ini bahasa kitanya belajar sukses itu dia makin bodoh kan makin pintar itu agama itu makin salah makin lemah aku nih bahagia aku baca ini harus ini nah itu manqiblat Tuhan alhamdulillah manqiblat Tuhan itulah sudah sholat di masjid tak lagi kan kayak ditanya tinggal dihisap khusyuk apa tidak hati kita kemana imam tadi kan baca surah apa ditanya tak tahu apa pikiran kita di situ tingkat iman kita ini tahu ini pak kembali ke hati supaya sholat kita khusyuk. Kalau kita lah merasa kaget sifat tujuh ini kita mengaku kepada Allah aku bersaksi aku minta tolong bahwa sifat tujuh ini bukan lagu dia aku pancaran milikmu ya Allah maka ya Allah berilah pertolongan dalam ibadah berzikir. Tidak pasal pahala kita tidak lagi minta pahala itu kalau awam pahalanya baca ini sekian tidak mungkin tertukar kalau Allah itu pahala itu satu dengan lain tidak mungkin tertukar pasti Allah kasih kita ini sekarang merasuk ke kehadiran Allah bukan kita jadi Allah di badan kita jadi Allah bukan jadi bayangannya baik pancarannya baik kita kembali ke sebelum kita meninggal balik ke lalu penjiwaan kita, gerak, kegagahan kita, kekuatan kita lah dengan kita jadi itu kaki ibadah kita lemah, kulis bersih. Mana lagi kita nak masih kalau sudah di dunia ini sifat Allah itulah kita pagi. Nah itu, kalau sifat Allah kita rampas dalam sifat uang tauhid itu pak dosanya mana ada HP ganti IP ganti apa dosanya Imam Ghazali sana saya juga juga tadi. Salah satunya merampas sifat Allah inilah dia berkuasa, maka sudah semena-mena. Padahal dia tidak tahu itu amanat Allah dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa nyimo, dia merasa berzikir, dia merasa bergerak dewek tanpa tolongan Allah. Nah itu hidayah. Kita hadir di sini tidak bisa kalau ada Allah pancarkan hidayah di hati kita sehingga hati kaki kita bergerak dengan kudrat Allah. Mata kita melihat dengan basar Allah, pendengaran kita mendengar dengan sama Allah. Maka itulah namanya paham kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan catatan bukan itu jadi Allah. Entah Allah ada anak kata fa ilam takutara fa ilam yarba. Apabila kamu beribadat, seolah-olah engkau melihat Allah. Jadi kalau kamu melihat banyu ini, ya nikmati kita dianggap seolah-olah melihat Allah. Kalau tidak kamu bisa paham cak ini ada sikap jalan lagi yakinlah Allah pasti melihat kamu. Kita diam-diam maksiat nyimpen duit tidak jujur dengan biji misalnya tidak jujur dengan ini Allah tahu Allah melihat. Kan kalau kita nak melakukan maksiat lagi itu berarti gerak ini dari si Allah begitu Tuhan menyinggung ini dengan bahasa Allah ini ada maksiat minum HP sembarangan dengar ini dengan asma Allah jagalah itu berbuat maksiat ini walaupun sudah terjadi Allah itu ada qadar baik dan qadar buruk kita pasti minta ampun. Itulah ulama itu lupa sedikit dengan Allah itu sudah maksiat terbesar bagi dia. Ulama-ulama tauhid terutama apalagi nak pecah belah, apalagi nak berdebat, apalagi nak bunuh nyamuk bila tidak berani dia bunuh apalagi nak bunuh wong, nak mutilasi wong jauh. Itu lemak tauhid ini itulah ajaran Nabi. Kalau ada ujian umat yang habis Nabi itu dicela, dicaci, dihina, bahkan nak dibunuh, ada hadis yang dia nak balas dan minta hadis. Kalau dia di maksiat merah di mukul tinggal kena berlari itulah iman yang paling rendah. Itu ajaran Nabi. Hindu ni masuk surga. Mutilasi paman dia hatinya dimakan. Mana nak gitu sakit hati bisa untuk itu dia itu berkas uang yang kesayangan itu. Tapi Islam jadi itu namanya selamat Islam itu. Itulah dari namanya bila sudah ditolong oleh Allah. Apa agama kamu majusi misalnya, Kristen, Hindu, Buddha, gitu tidak. Agama kita selamat Islam, selamat dan menyelamatkan. Itulah mukminin dan mukminin dan selamat dan menyelamatkan mukminan. Nah itu
Barangkali Baik, waktu jualan yang kita membatasi. Kalau masih ada atau kesempatan satu kali lagi, kalau tidak ada ya barangkali karena waktu kita sampai di sini. Untuk itu masih ada. Kalau tidak ada lagi